Selamat pagi adik-adik. Hari ini udah hari Minggu lagi. Kita mau bersama-sama beribadah lewat virtual ya. Untuk lagu pertama, mari kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, sebelum kita mulai dan lanjuti pujian-pujian kita mau doa dulu ya. Tutup matanya dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami masih ada diberi kesempatan untuk beribadah bersama melalui online. Tuhan yang pimpin sertai supaya bisa fokus dari awal sampai akhir ya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, untuk lagu kedua, mari kita, adik-adik untuk lagu kedua, mari kita nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, untuk lagu ketiga, mari kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi suatu bangun di atas dasar
Eh, Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, aku luar biasa. Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik GIA yang hebat. Jumpa lagi dengan Lose Yuli pada pagi ini. Lose sangat bersyukur kalau kalian masih punya semangat untuk mendengarkan cerita. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adikku yang terkasih, pagi ini Lose mau bercerita tentang Yesus beserta dengan kita. Kisah ini terambil dari Kisah Para Rasul 27 dan 28. Nanti adik-adik baca ya di rumah Alkitabnya. Nah, adik-adik, dalam perjalanan misi Paulus ke Roma, Paulus itu dipenjarakan di kota Yerusalem karena tuduhan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi menentang Injil yang diberitakan oleh Paulus, sehingga Paulus dan para tahanannya dipenjarakan di Kaisarea selama 2 tahun. Karena Paulus ini adalah warga negara Roma, maka Paulus memohon permohonan untuk dilepaskan bersama dengan para tahanannya untuk memberitakan Injil. Nah, akhirnya Paulus dan beberapa tahanan lainnya dibebaskan adik-adik, lalu diserahkan kepada perwira yang bernama si Julius. Untuk apa? Untuk berangkat ke kota Italia dengan sebuah kapal. Dari pelabuhan ke pelabuhan menyusuri pantai ya adik-adik ya. Nah, Paulus dan beberapa tahanan lainnya sampai di kota Mira. Di kota Mira ini, perwira Julius menemukan kapal yang besar yang mau belayar ke Italia. Tapi Paulus memperingatkan perwira Julius. Kenapa? Karena kapalnya jangan berangkat pada hari itu. Sebab pada musim dingin
sangat berbahaya untuk berangkat belayar ya adik-adik ya, karena angin kencang dan ombak yang sangat besar, sehingga berbahaya untuk orang-orang yang belayar dan berada di tengah lautan. Lihat gambarnya ya yang ada di belakang Lose ini. Nah, perwira Julius ini tidak percaya kepada Paulus adik-adik. Malah dia percaya kepada Nakoda untuk tetap belayar. Memang sih pada waktu itu angin masih sepoi-sepoi dan kapal itu pun dapat berlayar. Tapi adik-adik, tiba-tiba angin badai yang sangat kencang ya. Angin dari timur laut itu mengombang-ambing kapal tersebut ya. Jadi mereka sangat ketakutan. Dengan cepat mereka melilit kapal dengan tali supaya tidak terombang-ambing kapalnya mereka dan tidak tenggelam. Terus penumpang yang banyak itu merasa takut. Waduh, gimana ya? Jika kapal akan tenggelam, bagaimana dengan kami? Pikir mereka seperti itu adik-adik. Lalu dengan cepat mereka membuang semua muatan yang ada di dalam kapal. Ya, lihat tuh gambarnya. Semua muatan dibuangin ke dalam laut ya dari kapal. Agar apa? Agar kapal yang mereka tumpangi itu tidak tenggelam adik-adik dan tidak keberatan seperti itu. Nah, akhirnya Paulus berdiri di tengah mereka dan Paulus berkata kepada mereka, "Kalian seharusnya mendengarkan nasihatku, tetapi jangan takut. Kapal ini tidak mungkin tenggelam. Aku bersama dengan orang-orang yang ada di dalam kapal ini akan selamat. Karena tadi malam malaikat Tuhan Allah yang aku sembah telah memberitahukan kepadaku." Seperti itu. Jadi Paulus menenangkan orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut ya adik-adik ya. Nah, kira-kira tengah malam awak kapal merasa bahwa mereka telah dekat dengan daratan. Sedikit tenang hati mereka. Wah, kita pasti bakalan nyampe ke daratan. Pikir mereka seperti itu. Tapi tetap mereka merasa takut adik-adik. Takut kapal kandas di sebuah batu karang. Maka mereka segera menurunkan 4 buah sekoci untuk melarikan diri dari kapal itu. Lihat gambarnya adik-adik ya. Sekoci diturunkan ke dalam laut supaya kapal itu diam, tidak bergoyang, tidak terombang-ambing. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di dalam kapal itu bisa melarikan diri dari kapal itu. Mereka takut mereka akan tenggelam. Nah, rencana mereka sangat diketahui oleh si Paulus. Lalu Paulus mengingatkan si Julius, katanya seperti ini. Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Nah, adik-adik, kali ini perwira Julius itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh si Paulus. Sehingga perwira Julius itu memastikan dan meyakinkan semua orang-orang yang ada di dalam kapal itu untuk tetap tinggal di dalam kapal tersebut adik-adik. Nah, ketika hari menjelang siang, Paulus berkata kepada Julius dan semua orang yang ada di dalam kapal itu, ya. Katanya seperti ini. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nantikan saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Makanlah dulu, itu perlu demi keselamatanmu. Dan Paulus berkata lagi, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut di kepalanya. Nah, adik-adik, setelah Paulus berkata demikian, Paulus mengambil roti, lalu dia berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, lalu membagikan roti itu kepada semua orang yang ada di kapal, mengajak mereka yang lapar untuk makan roti. Mereka makan roti, lalu tenanglah hati mereka. Nah, setelah mereka makan kenyang, mereka kembali deh melanjutkan perjalanannya sampai ke dekat pantai. Nah, setelah tiba
mereka selamat di pantai, mereka baru sadar adik-adik bahwa daratan itu adalah Pulau Malta, ya. Nah, penduduk Pulau Malta itu sangat ramah terhadap Paulus dan para tahanan lainnya. Karena hari itu mulai hujan dan hawanya mulai dingin, lalu mereka menyalakan api supaya tubuh mereka yang basah dapat dihangatkan oleh api tersebut. Nah, siang harinya Paulus ketemu dengan seorang gubernur namanya Publius. Si Publius ini juga menjamu mereka dengan ramah adik-adik. Dan Publius ini juga memperkenalkan ayahnya kepada Paulus yang sedang sakit demam dan diare. Ya, Paulus menumpangkan tangan lalu berdoa kepada ayahnya si Publius. Setelah peristiwa itu terjadi, seketika itu juga orang-orang dari pulau itu yang sakit datang kepada Paulus dan minta disembuhkan kepada Allah melalui Paulus, sehingga yang lumpuh pun dapat berjalan. Nah, semua orang yang ada di pulau itu menghormati Paulus dan beberapa tahanan, ya. Lalu mereka menyediakan segala sesuatu yang Paulus dan para tahanan perlukan. Nah, 3 bulan kemudian Paulus meninggalkan Pulau Malta adik-adik, naik kapal Alexandria untuk pergi ke Italia. Untuk apa? Tetap untuk memberitakan Injil di sana. Akhirnya kapal itu sampai juga di kota Roma. Di kota Roma, Paulus sangat bersyukur. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di kota Roma itu menyambut Paulus dengan gembira. Lalu bagaimana dengan tahanan yang lainnya, Lose? Ya, para tahanan yang lainnya itu diserahkan kepada kaisar pemerintahan Romawi. Sedangkan Paulus tinggal di sebuah rumah yang disewakan, ya. Lalu dia dikawal oleh seorang prajurit. Paulus merasa senang karena dia bebas bisa memberitakan Injil di kota itu. Selama 2 tahun, Paulus tinggal di rumah yang disewakan. Nah, di sini Paulus menerima semua orang datang kepadanya. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang kerajaan Allah kepada orang yang datang ke tumpangannya Paulus atau ke rumahnya Paulus. Jadi dari pagi sampai malam Paulus bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang kerajaan Allah, tentang kasih Allah, tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang datang. Tapi tahu nggak adik-adik, sebagian dari mereka menjadi percaya dan sebagian lagi menolak pemberitaan Injil. Maka bubarlah pertemuan dengan tidak ada kesepakatan di antara mereka. Ya, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, Paulus tidak merasa putus asa adik-adik. Dia terus terang memberitakan Injil, terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan sambil berkata, sebab itu kamu tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarkannya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kita dapat bagikan, kiranya menjadi berkat. Ya, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kita ulang ya, baca pelan-pelan. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Nah, adik-adik, adalah suatu hak istimewa buat kita menyaksikan nama Tuhan Yesus, ya, bahwa Allah telah turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang berdosa
Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, adik-adik, masih banyak orang di sekitar kita yang belum mendengar tentang nama Tuhan Yesus. Maukah adik-adik menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus? Menceritakan tentang kasih Allah kepada kita, kepada adik-adik, dan kepada semua orang. Bahwa Tuhan Yesus sangat sayang dan mengasihi kita. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Usah percaya, pasti kalian semuanya mau menjadi saksi-saksi Tuhan, menceritakan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini. Tolong kami untuk kami dapat mengerti dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.